Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kisah kali ini akan membawa kita pada perjalanan cinta yang tak biasa, penuh pelajaran tentang keikhlasan, keberanian, dan kesungguhan hati. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari simak bersama cerita inspiratif ini. Alia adalah seorang wanita muda yang cerdas dan penuh ambisi. Sejak kecil, ia sudah dibiasakan untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Sebagai seorang anak tunggal, dia tumbuh di tengah keluarga yang sangat sibuk dan jarang hadir secara emosional. Orang tuanya, keduanya bekerja di perusahaan besar, dan mereka tidak pernah memiliki banyak waktu untuknya. Pekerjaan yang menuntut dan kehidupan sosial mereka yang luas, membuat mereka seringkali lupa, atau tak sempat memberikan perhatian dan kasih sayang yang Alia butuhkan. Pada akhirnya, Alia menjadi pribadi yang sangat mandiri, tetapi juga sangat kesepian. Saat anak-anak lain berlarian dengan penuh tawa bersama orang tua mereka, Alia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di rumah besar yang sepi, menunggu orang tuanya pulang. Namun, yang menjadi pelipur lara bagi Alia adalah kakeknya, seorang pria tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Kakek selalu hadir dalam hidupnya dengan cerita-cerita hangat dan pelukan yang memberikan rasa aman. Bagi Alia, kakek adalah satu-satunya sosok yang memberinya perhatian penuh, seolah menggantikan peran orang tuanya yang terlalu sibuk. Meskipun begitu, saat kakeknya meninggal beberapa tahun yang lalu, Alia merasa kehilangan yang begitu mendalam. Ia merasa seolah seluruh dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, meskipun ia dikelilingi oleh segala kenyamanan dan kemewahan, ada sebuah kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Setelah kepergian kakeknya, Alia mencoba untuk terus melangkah dan menjalani kehidupan dengan tegar. Ia memutuskan untuk fokus pada karirnya dan mengejar cita-cita yang telah ia impikan sejak kecil. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil menjadi seorang dokter muda yang dikenal luas di rumah sakit tempatnya bekerja. Kecerdasannya yang luar biasa dan ketekunannya membuatnya cepat naik jabatan dan mendapatkan banyak pujian dari rekan-rekannya. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, keberhasilan dalam karir, kecantikan yang menawan, dan pengakuan dari banyak orang, ada sesuatu yang selalu terasa hilang dalam hidupnya. Setiap kali pulang dari rumah sakit, ia merasa sepi. Rumah megah yang diwarisi dari orang tuanya terasa kosong dan dingin, karena orang tuanya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka tidak pernah berada di sana. Ia merindukan sosok yang selalu memberinya rasa aman, kasih sayang tanpa syarat, dan perhatian yang tulus. Perasaan kesepian itu semakin menyiksanya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Ia berusaha untuk mengalihkan perasaannya dengan bekerja lebih keras, tetapi tetap saja, setiap malam ia terbangun di tempat yang terasa sangat hampa. Suatu hari, ketika Alia sedang kembali dari rumah sakit setelah menjalani hari yang panjang dan penuh tekanan, mobil mewah yang biasa ia tumpangi mendadak mogok di tengah perjalanan. Kejadian itu sangat mengganggu, terutama karena ia sedang terburu-buru untuk pulang dan beristirahat. Dengan perasaan kesal dan cemas, ia segera menghubungi Pak Arif, sopir pribadinya yang sudah bekerja untuk keluarganya sejak ia masih kecil. Pak Arif adalah seorang pria parubaya yang sangat ramah dan penuh perhatian. Meskipun ia hanya seorang sopir, cara berbicaranya yang sopan dan sikapnya yang rendah hati membuatnya sangat dihormati oleh keluarga Alia. Bahkan, meskipun Alia sudah dewasa dan menjadi seorang profesional yang sangat sibuk, Pak Arif selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa lebih tenang. Dalam perjalanan menuju rumah, Pak Arif selalu berbicara dengan lembut, menceritakan hal-hal ringan tentang cuaca, atau bahkan berbagi cerita sederhana tentang keluarganya yang penuh dengan kebahagiaan. Saat itu, ketika Alia menunggu di dalam mobil, cemas menunggu bantuan dari Pak Arif, ia merasa bahwa mobil mogok tersebut bukan sekadar kejadian biasa. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan mulai mengganggu dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Ketika Pak Arif akhirnya datang dengan mobil pengganti, Alia merasa ada ketenangan yang luar biasa. Ada sesuatu dalam sikap Pak Arif yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban seorang sopir untuk mengantarkan majikannya. Pak Arif tidak hanya mengantarkan Alia pulang, tetapi ia selalu memastikan bahwa Alia merasa aman dan nyaman di sepanjang perjalanan. Hari itu, ada sesuatu dalam tatapan Pak Arif yang membuat Alia tertegun. Mata Pak Arif yang biasanya tenang dan penuh kehangatan,
kini terlihat sedikit cemas, seolah ia benar-benar peduli dengan keadaan Alia. "Apakah kamu baik-baik saja, Dok?" tanya Pak Arif dengan nada penuh perhatian. Alia, yang sedang merasa lelah dan sedikit cemas, tersenyum tipis. "Saya baik, Pak Arif. Terima kasih sudah datang begitu cepat," jawabnya, meskipun dalam hati ia merasakan ada sesuatu yang lebih. Setiap kali Pak Arif berbicara dengan lembut seperti itu, Alia merasa hati kecilnya berdebar lebih cepat. Meskipun Alia sangat mengerti bahwa Pak Arif hanyalah sopir yang bekerja untuk keluarganya, perasaan aneh itu terus tumbuh dalam dirinya, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sejak saat itu, setiap kali mereka berbicara, entah itu di perjalanan pulang atau sekadar bertukar kata di luar rumah, Alia merasa semakin terhubung dengan Pak Arif. Meskipun ia tak tahu pasti apa yang membuatnya merasa seperti itu. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin kuat. Alia merasa bingung dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang dokter muda yang dihormati dan memiliki banyak pengagum, seharusnya ia bisa memilih pasangan yang sebanding dengan status sosialnya. Namun, kenapa perasaan itu malah datang pada seseorang yang bahkan tidak memiliki kedudukan tinggi di masyarakat? Pak Arif bukanlah seorang pria muda dengan latar belakang yang kaya atau berpendidikan tinggi. Ia hanyalah seorang sopir sederhana yang bekerja untuk keluarganya. Namun, di balik kesederhanaannya, Alia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia temukan pada orang lain. Perhatian yang tulus, kebijaksanaan yang sederhana, dan kasih sayang tanpa pamrih. Pak Arif selalu hadir untuknya tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, selain hanya memastikan Alia merasa baik-baik saja. Setiap kali ia merasa tertekan setelah seharian bekerja keras di rumah sakit, Pak Arif selalu tahu bagaimana menghiburnya dengan senyuman hangat dan kata-kata yang menenangkan. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu semakin kuat. Alia mulai merasa bahwa ada sisi dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Hati kecilnya berdebar-debar setiap kali berinteraksi dengan Pak Arif, meskipun ia berusaha menahan perasaan itu. Namun, semakin ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, semakin besar perasaan tersebut menguasai dirinya. Hari demi hari, Alia merasa bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat dan tak bisa lagi diabaikan. Ia merasa terjepit antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang telah ia kenal, dunia seorang dokter sukses yang dihormati, dan dunia yang baru ia rasakan, dunia sederhana yang penuh kasih dan ketulusan yang diberikan oleh Pak Arif. Setiap kali mereka bertemu, Alia merasa seolah-olah ada ketenangan yang menyelimuti hatinya. Pak Arif, meskipun usianya jauh lebih tua darinya dan memiliki latar belakang yang sangat berbeda, mampu memberi rasa aman yang Alia tak pernah rasakan sebelumnya. Kepribadian Pak Arif yang tenang dan penuh perhatian, membuat Alia merasa lebih nyaman daripada berada di antara ribuan orang yang mengaguminya. Ia tak pernah merasa terbebani dengan kehadiran Pak Arif, karena pria itu tidak pernah menginginkan lebih dari sekadar memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada sebuah kebaikan yang tersembunyi dalam setiap senyuman dan tutur kata Pak Arif, yang membuat hati Alia semakin terikat. Ia merasa seperti menemukan oasis di tengah gurun yang kering, sebuah tempat yang penuh kedamaian di tengah kehidupan yang seringkali penuh tekanan. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, Alia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia tahu bahwa cinta ini sangat tidak biasa, bukan hanya karena perbedaan status sosial, tetapi juga karena Pak Arif adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak pernah menunjukkan rasa tertarik lebih pada Alia. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai sopir dengan sepenuh hati, tanpa ada niatan lebih. Maka, di balik rasa nyaman itu, Alia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah perasaannya benar-benar cinta? Ataukah ia hanya sedang merindukan kehadiran seseorang yang peduli padanya dengan tulus? Namun, semakin Alia berusaha menepis perasaan itu, semakin ia merasa perasaan itu semakin kuat menghimpit hatinya. Pada suatu malam, setelah seharian penuh dengan tugas medis yang melelahkan, Alia pulang dan tiba-tiba merasa sangat lelah baik fisik maupun emosional. Ia merasa seperti terjatuh dalam kekosongan yang dalam. Ketika ia tiba di rumah, duduk sendirian di ruang tamu yang besar dan mewah, perasaan sepi itu semakin terasa. Rumah itu, yang semula terasa megah dan indah, kini hanya menjadi tempat yang kosong tanpa makna. Rasa kesepian itu datang seperti gelombang yang tak terbendung, menenggelamkan seluruh hatinya. Tak ada orang yang menunggunya pulang, tak ada percakapan hangat di meja makan, tak ada pelukan atau sapaan yang tulus. Hanya ada suara sepi dan kekosongan yang mengisi setiap sudut rumah. Pada saat itu,
Pikirannya kembali mengingat Pak Arif, yang beberapa hari sebelumnya mengantarnya pulang. Sederhana, tetapi penuh perhatian. Alia tak bisa menahan perasaan itu. Dalam sekejap, ia merasa sangat rindu dengan sosok Pak Arif. Rindu dengan kebaikannya, dengan senyumannya yang selalu membuatnya merasa lebih baik. Ia menyadari bahwa yang ia cari bukanlah status atau kekayaan, melainkan ketulusan hati. Ia ingin seseorang yang bisa mengisi kekosongannya, seseorang yang bisa membuatnya merasa diterima apa adanya. Tanpa sadar, perasaan itu telah mengakar jauh di dalam hatinya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Perasaan itu tidak hanya datang dari rasa kesepian, tetapi juga dari pengakuan yang tulus tentang siapa Pak Arif sebenarnya. Malam itu, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arif. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan itu, meskipun ia merasa takut jika perasaannya hanya akan merusak hubungan mereka. Pak Arif telah bekerja dengan keluarganya selama bertahun-tahun, dan selalu memperlakukannya dengan sangat hormat. Tak ada satupun yang bisa menyalahkan sikap Pak Arif yang selalu menjaga jarak profesional, dan itu membuat Alia merasa lebih bingung lagi. Ia takut jika perasaannya hanya akan merusak hubungan baik mereka. Namun, malam itu, Alia merasa tidak ada pilihan lain selain untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ia menunggu hingga malam larut, saat hanya ada mereka berdua di rumah. Ia mendekati Pak Arif yang sedang duduk di ruang tamu, membaca koran, dan tanpa ragu mulai berbicara. "Pak Arif," katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Saya rasa, saya mulai merasa lebih dari sekadar terima kasih pada Anda. Saya mulai merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda." Pak Arif menoleh, tampak sedikit terkejut. Ia tidak mengharapkan kata-kata itu keluar dari mulut Alia. Pak Arif tidak terbiasa dengan pernyataan emosional, terlebih datang dari seorang wanita muda yang selalu terlihat tegar dan mandiri seperti Alia. Namun, ia tetap menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksud dokter?" tanya Pak Arif, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghindar. Matanya yang tenang seolah memberikan ruang bagi Alia untuk berbicara lebih lanjut. Alia merasakan hatinya berdebar lebih kencang, namun ia tetap melanjutkan. "Pak Arif," kata Alia, suaranya semakin lembut namun penuh ketulusan. "Saya merasa nyaman dengan Anda. Lebih dari sekadar sopir. Saya rasa, saya mulai jatuh cinta pada Anda." Ada keheningan panjang antara mereka berdua. Alia merasa cemas, namun juga lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa ia harus berbicara tentang perasaannya. Keheningan yang lama itu membuat Alia merasa hatinya semakin berat. Ia merasa seperti segala sesuatu yang telah ia bangun dengan penuh hati-hati, kemandirian, ketegaran, dan kontrol atas perasaannya, tiba-tiba runtuh seketika. Namun, Pak Arif hanya diam, tidak langsung menjawab. Alia merasa cemas, bahkan lebih cemas daripada sebelumnya. Perasaan takut dan bingung mulai menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak tahu bagaimana perasaan Pak Arif, dan ia juga tidak tahu apakah perasaan itu akan mengubah segalanya di antara mereka. Beberapa detik terasa begitu panjang bagi Alia, sebelum akhirnya Pak Arif mengangkat pandangannya dan menghela napas. "Alia," kata Pak Arif dengan suara yang berat, "saya sangat menghargai perasaanmu, dan saya tidak ingin menyakiti hatimu. Tetapi aku hanya seorang sopir, dan kamu adalah seorang dokter muda yang luar biasa. Kita berasal dari dunia yang berbeda." Suaranya lembut, penuh pengertian, tetapi ada sedikit rasa khawatir yang tampak jelas di matanya. Alia merasa seperti tersentak. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kenyataan yang harus ia hadapi. Pak Arif tidak menginginkan hubungan itu, karena ia tahu betul tentang perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Alia menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini. Meski perasaan itu datang begitu mendalam, mungkin ini memang bukan jalan yang seharusnya mereka pilih. Namun, meskipun perasaan itu sulit untuk diungkapkan, Alia merasakan kelegaan setelah ia berkata jujur tentang perasaannya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun tidak ada jaminan atau kejelasan akan masa depan mereka, setidaknya ia sudah mengatakan apa yang ada di dalam hati. Untuk pertama kalinya, Alia merasa tidak ada lagi rahasia yang menyesakkan di dalam dirinya. Walaupun Pak Arif tidak membalas perasaannya dengan cara yang sama, ia merasa bahwa ia telah melewati sesuatu yang penting dalam hidupnya.
Dengan sedikit cemas, Alia mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya mengerti, Pak Arif. Saya tahu, hubungan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi saya tidak ingin menyesal karena tidak pernah mengungkapkan apa yang saya rasakan." Pak Arif menatapnya dengan penuh pengertian. "Alia, saya selalu ingin yang terbaik untukmu," katanya dengan lembut. "Cinta itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya ingin kamu menemukannya, meski itu mungkin bukan dengan saya." Alia merasa hatinya sedikit lega. Meskipun perasaan itu belum terbalas, ia tahu bahwa mereka tetap akan saling menghargai dan mendukung satu sama lain, meskipun mungkin tidak dalam bentuk hubungan yang romantis. Cinta yang sejati, setelah semua yang terjadi, ternyata bukan selalu tentang memiliki, melainkan tentang memahami dan menghormati perasaan orang lain. Setelah percakapan yang berat dengan Pak Arif, Alia merasa ada kelegaan yang datang seiring dengan berlalunya waktu. Meskipun ia tahu bahwa perasaannya tidak dibalas secara langsung, ia merasa bahwa ia telah mencapai sebuah titik penting dalam perjalanan emosionalnya. Cinta, baginya, kini bukan hanya tentang memiliki atau mendapatkan balasan. Cinta itu lebih tentang membuka hati, tentang berbagi perasaan yang tulus tanpa rasa takut atau cemas akan penolakan. Namun, walaupun Alia merasa lebih lega karena telah mengungkapkan perasaannya, ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan itu tetap mengganggu dirinya. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai seorang dokter muda yang cemerlang dan diakui, namun hatinya tak bisa lagi fokus sepenuhnya pada pekerjaan seperti sebelumnya. Setiap kali Pak Arif mengantarnya pulang atau ketika mereka berbicara sebentar di luar rumah, Alia merasakan perasaan yang sama. Ada ketenangan, ada kedekatan yang tak bisa ia jelaskan, dan itu membuatnya merasa lebih hidup. Tetapi, di sisi lain, perasaan itu juga menyakitkan. Bagaimana bisa ia mencintai seseorang yang secara sosial begitu jauh darinya? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya jika hatinya terus tertarik pada sosok yang tak bisa ia jangkau? Keberanian yang ia rasakan ketika mengungkapkan perasaannya kini menjadi sebuah beban yang berat. Setiap langkahnya terasa terikat oleh kenyataan bahwa perasaannya tidak bisa diterima oleh dunia luar. Orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman-teman, bahkan kolega di rumah sakit, akan berpikir bahwa hubungan ini tidak mungkin terwujud. Mereka akan melihatnya sebagai sebuah hubungan yang penuh dengan batasan, sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas. Meskipun pada kenyataannya perasaan itu begitu murni dan tulus. Malam demi malam, Alia berusaha menenangkan pikirannya. Ia merasa bahwa perasaan cinta itu sebenarnya hanya ilusi, sebuah perasaan yang muncul karena ia merasa kesepian dan ingin dihargai. Namun, setiap kali ia melihat Pak Arif, rasa itu semakin nyata dan tak terelakkan. Alia tahu, dalam hatinya yang terdalam, bahwa cinta yang ia rasakan bukanlah sebuah pelarian dari kesepian, tetapi sebuah ikatan yang tulus dan penuh makna. Pak Arif bukan hanya seorang sopir, ia adalah seseorang yang mengerti dirinya tanpa banyak kata. Di balik senyuman sederhana dan sikap rendah hati Pak Arif, Alia melihat ketulusan yang sangat langka. Ketulusan itu membuat hatinya merasakan kedamaian yang begitu mendalam, sesuatu yang selama ini ia cari. Alia merasa bahwa Pak Arif adalah orang yang mampu mengerti dirinya lebih dari siapapun. Ketika ia berbicara, Pak Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru memberikan saran atau menilai. Tidak seperti orang lain yang selalu berbicara banyak dan memberi solusi untuk segala masalah, Pak Arif hanya ada untuk mendengarkan dan memberikan kehadirannya. Dan bagi Alia, itu adalah hal yang paling berharga. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tuntutan, kadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan tanpa merasa terganggu. Di saat-saat seperti itu, Alia merasakan bahwa ia tidak pernah merasa lebih dicintai daripada saat-saat di mana Pak Arif hanya ada di sana, memberikan ketenangan dengan cara yang paling sederhana. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Pak Arif kembali mengantarkan Alia pulang dari rumah sakit. Saat perjalanan mereka terasa lebih tenang dari biasanya, Alia merasa bahwa ada sesuatu yang berubah antara mereka. Mungkin itu hanya perasaan yang ia buat-buat, atau mungkin ada sesuatu yang berbeda di udara, tapi Alia merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka berbicara lebih banyak dari biasanya, dan Alia merasa semakin nyaman berada di samping Pak Arif. Namun, di saat yang sama, rasa cemas kembali muncul dalam dirinya. Alia merasa takut jika perasaan itu membuat mereka berdua terjebak dalam sesuatu yang tidak mereka inginkan. Pak Arif, Alia memulai percakapan dengan suara hati-hati,
Saya tahu saya mungkin sudah mengganggu perasaan Anda dengan kata-kata saya sebelumnya. Tapi saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai Anda, lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Pak Arif menoleh ke arah Alia, dan kali ini, matanya tampak lebih lembut dari sebelumnya. Alia, saya mengerti perasaanmu. Saya juga tidak ingin melihatmu merasa terbebani oleh perasaan itu. Tapi kamu harus tahu, saya sangat menghargai kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan saya hanya ingin kamu bahagia. Kata-kata Pak Arif mengandung kedalaman yang membuat Alia merasakan sentuhan kehangatan yang mendalam. Meskipun tidak ada balasan langsung atas perasaannya, Alia merasa bahwa Pak Arif tidak menolaknya. Ia menghargai perasaan Alia, dan itu sudah cukup bagi Alia untuk merasa tenang. Namun, di dalam hatinya, Alia menyadari bahwa perasaan itu mungkin akan tetap ada, meskipun ia mencoba untuk menguburnya. Hari-hari berlalu, dan Alia mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaan dan kehidupannya. Namun, kenyataan yang sulit untuk dihindari adalah bahwa meskipun ia berusaha melupakan perasaan itu tetap ada, menunggu di setiap sudut hatinya. Di tempat yang paling dalam, Alia tahu bahwa ia tidak bisa menyingkirkan cinta yang ia rasakan. Cinta itu bukanlah cinta yang terburu-buru, yang berdasarkan nafsu atau keinginan untuk memiliki, tetapi cinta yang datang dari sebuah pengertian yang mendalam. Cinta yang datang dari penerimaan, dari rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Alia mulai menyadari bahwa mungkin cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Mungkin cinta sejati adalah tentang memberi tanpa berharap balasan, adalah tentang menerima kenyataan dan belajar untuk mencintai tanpa syarat. Perasaan yang ia rasakan terhadap Pak Arif adalah sebuah bentuk cinta yang tulus, yang tidak perlu dipaksakan menjadi sesuatu yang lebih. Ia tidak mengharapkan balasan dari Pak Arif, tetapi ia merasa cukup dengan mengetahui bahwa perasaan itu ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Alia mulai belajar untuk menerima perasaan itu dengan cara yang lebih bijak, tanpa menuntut sesuatu yang lebih. Ia tahu bahwa terkadang, cinta sejati tidak harus berakhir dengan kisah romantis, tetapi bisa dalam bentuk persahabatan, saling menghargai, dan berbagi kebahagiaan. Saat Alia mulai menerima kenyataan bahwa cintanya pada Pak Arif mungkin tidak akan terwujud dalam bentuk yang ia impikan, ia merasa ada kedamaian yang muncul dalam dirinya. Cinta yang ia rasakan menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Ia tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak bisa terjadi, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif. Alia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi terikat oleh harapan yang terlalu tinggi atau perasaan yang tidak realistis. Ia bisa hidup dengan damai, menghargai apa yang ada, dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Hubungan mereka, meskipun tidak menjadi hubungan romantis, tetap memiliki nilai yang sangat berharga. Pak Arif tetap menjadi sosok yang penting dalam hidupnya. Seorang pria yang dengan cara sederhana tetapi tulus, telah mengajarkannya tentang makna sejati dari cinta dan pengertian. Perasaan Alia tidak pernah berubah sepenuhnya. Ia tetap merasa hangat ketika berada di dekat Pak Arif, dan mungkin, dalam hatinya yang terdalam, ia selalu mencintainya dalam diam. Namun, ia belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih bijaksana, dengan menerima kenyataan bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki, melainkan tentang memberi tanpa mengharap kembali. Dengan cara ini, Alia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam hatinya, meskipun perasaan itu tidak pernah menjadi kenyataan seperti yang ia harapkan. Keheningan yang tercipta setelah percakapan antara Alia dan Pak Arif tidak hanya terasa di ruang tamu yang tenang, tetapi juga merasuk dalam setiap sudut hati Alia. Kata-kata Pak Arif yang menyentuh tentang perasaan tulusnya namun juga penuh pengertian dan penolakan halus, membuat Alia mulai memahami batasan-batasan yang ada di antara mereka. Cinta yang tulus itu tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi sebuah hubungan, apalagi dengan perbedaan status sosial yang begitu jelas. Alia merasakan sebuah kenyataan yang pahit namun tak terhindarkan, bahwa perasaannya terhadap Pak Arif, meskipun datang dari hati yang murni, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang. Alia merasa seperti ada sebuah tembok yang memisahkan dirinya dari apa yang ia inginkan, tetapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa tembok itu dibangun dengan cinta, ketulusan, dan penghormatan terhadap Pak Arif sebagai pribadi yang tidak ingin dimanfaatkan atau dibebani dengan harapan yang terlalu besar. Di dalam hatinya, Alia merasa ada perasaan yang harus ia lepaskan. Namun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya tanpa menghancurkan diri sendiri. Keinginan untuk menerima kenyataan itu datang dengan perlahan.
Semakin lama ia berusaha untuk menekan perasaan itu, semakin terasa pula kekosongan yang mengikutinya. Mungkin, Alia sadar bahwa ia harus belajar untuk melepaskan cinta itu dengan cara yang lebih baik, dengan penuh pengertian dan penerimaan. Meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa cinta sejati tidak harus dimiliki. Terkadang cinta yang sejati hanya perlu dihargai dan dihormati. Hari-hari setelah percakapan itu membawa Alia pada perjalanan batin yang semakin dalam. Cinta yang tidak terbalas seringkali menyisakan perasaan yang ambigu, antara harapan dan penerimaan. Alia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia kembali pada rutinitasnya sebagai seorang dokter muda yang cemerlang. Ia sangat dihormati oleh rekan-rekannya, dan pasien-pasiennya selalu merasa puas dengan perawatan yang ia berikan. Namun, di sisi lain, ia merasa hampa dan tak bisa menemukan ketenangan dalam kehidupannya yang penuh prestasi dan kesuksesan. Setiap kali ia berjalan di lorong rumah sakit, bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya sebagai sosok yang sangat dihargai, hatinya tetap merasa kosong. Ada perasaan yang tidak bisa ia penuhi dengan segala pencapaian yang telah ia raih. Alia mulai merasakan ketidakadilan dalam dirinya. Bagaimana bisa ia memiliki segalanya secara material, tetapi tetap merasa kekurangan dalam hal emosional? Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang bisa dilihat dan dicapai secara fisik, tetapi tentang kedamaian batin yang ia rasa begitu sulit didapatkan. Dalam kesepian itu, Pak Arif kembali hadir dalam pikirannya. Alia merasa ada bagian dari dirinya yang tidak bisa dia ungkapkan kepada orang lain. Hanya kepada Pak Ariflah ia bisa merasa diterima apa adanya. Meskipun mereka hanya berbicara dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya dalam peran sebagai sopir dan majikan, Alia tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar itu. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Pak Arif selalu hadir di saat yang tepat, memberinya rasa nyaman dan rasa aman yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Waktu berlalu, dan kehidupan Alia terus berjalan meskipun perasaan itu tidak mudah hilang begitu saja. Ia memutuskan untuk menghadapi kenyataan bahwa hubungan romantis dengan Pak Arif mungkin tidak akan terwujud. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Alia mulai menyadari bahwa perasaan cinta itu bisa diterjemahkan dalam bentuk lain, bukan melalui hubungan asmara, tetapi melalui bentuk cinta yang lebih murni dan tulus. Alia mulai melihat Pak Arif tidak hanya sebagai seseorang yang sekadar mengantarnya pulang, tetapi sebagai teman, bahkan sebagai mentor hidup yang mengajarkannya tentang kehidupan dengan cara yang berbeda. Setiap kali mereka berbicara, Alia merasa ada kedamaian yang datang begitu alami. Pak Arif, meskipun tidak banyak bicara, sering memberikan pandangan hidup yang sangat bijaksana, sesuatu yang tidak ia dapatkan dari buku-buku medis atau seminar-seminar profesional. Dalam percakapan sederhana, Pak Arif sering mengingatkan Alia bahwa hidup itu tidak hanya tentang pencapaian karir atau status sosial, tetapi tentang bagaimana kita memaknai setiap momen dan bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Alia mulai merasa bahwa cinta yang ia rasakan bukan hanya untuk dimiliki, tetapi untuk dihargai dan diterima, dengan cara yang berbeda. Dalam setiap nasihat Pak Arif, Alia merasa semakin dekat dengan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi tanpa mengharap kembali, tentang berbagi kebahagiaan tanpa pamrih. Dengan pemahaman baru ini, Alia merasa bahwa ia bisa lebih legowo dalam menerima kenyataan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Alia sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja di rumah sakit, ia kembali bersama Pak Arif. Sesuatu terasa berbeda di udara. Mungkin itu hanya perasaannya, atau mungkin itu memang ada. Percakapan mereka terasa lebih ringan, lebih akrab, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan yang ada. Namun, pada momen itu, Alia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hatinya tidak lagi terikat oleh harapan yang tak pasti. Mungkin ini adalah titik balik bagi dirinya. Alia mulai memandang Pak Arif bukan lagi sebagai sosok yang ia idamkan secara romantis, tetapi sebagai seseorang yang dengan tulus telah hadir dalam hidupnya untuk memberinya ketenangan. Pak Arif, Alia berkata dengan suara yang penuh keyakinan, saya merasa tenang sekali saat bersama Anda. Terima kasih sudah selalu ada. Pak Arif menoleh dengan senyum sederhana, namun senyum itu terasa penuh arti. Tidak perlu terima kasih, Alia. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tapi jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik, maka saya merasa sangat bersyukur. Kata-kata Pak Arif membuat Alia terdiam sejenak. Dalam kesederhanaannya,
Pak Arif telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kata-kata manis. Ia memberinya rasa aman, rasa dihargai, dan yang lebih penting, ia memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa ia tidak perlu mengejar apapun lagi, hanya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ketenangan hati. Alia menyadari bahwa perjalanan emosional yang ia alami tidak akan pernah mudah, tetapi ia telah belajar banyak tentang dirinya sendiri. Cinta yang datang dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, ternyata mengajarkannya tentang kedewasaan dan penerimaan. Ia tidak lagi merasa takut akan perasaan yang tidak terbalas, karena ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan fisik. Cinta sejati adalah tentang pengertian, tentang memberi tanpa mengharap balasan, dan tentang menghormati perasaan orang lain. Alia merasa sangat berterima kasih kepada Pak Arif karena tanpa dia, mungkin Alia tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Pak Arif, dalam kesederhanaannya, telah membuka matanya untuk melihat bahwa hidup tidak hanya tentang pencapaian dan kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang dan ketulusan dengan orang lain. Alia kini tahu bahwa perasaan yang ia rasakan bukanlah beban, melainkan sebuah bentuk cinta yang murni dan indah. Ia bisa mencintai tanpa harus memiliki, dan ia merasa lebih kuat karena bisa menerima kenyataan. Dalam hatinya, Alia tahu bahwa meskipun Pak Arif tidak pernah menjadi pasangannya, mereka tetap memiliki ikatan yang kuat, ikatan cinta yang jauh lebih penting daripada sekadar hubungan romantis. Ia merasa lebih bebas, lebih utuh, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, dengan penuh kasih dan rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, Alia mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Meskipun ia tidak dapat memaksakan perasaan cinta pada Pak Arif menjadi sebuah hubungan romantis, ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan hati. Ada saatnya ketika hidup membawa kita pada perasaan yang kompleks dan sulit dimengerti. Namun justru di situ kita menemukan pelajaran terbesar tentang diri kita sendiri. Alia tidak lagi merasa terjebak dalam perasaan cinta yang tidak berbalas. Sebaliknya, ia belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Ia tidak lagi merasa cemas tentang masa depannya, karena kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki seseorang, tetapi pada bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri dan orang lain tanpa syarat. Setiap kali Pak Arif mengantarnya, Alia merasa tenang. Kehadiran Pak Arif bukan lagi menjadi perasaan yang penuh dengan harapan dan keraguan, tetapi lebih kepada rasa syukur. Ia merasa bersyukur bisa mengenal Pak Arif sebagai seseorang yang begitu sederhana namun penuh kebijaksanaan. Pak Arif menjadi seorang sahabat, seorang mentor, bahkan seorang keluarga yang memberikan ketenangan dan rasa aman. Alia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu mencari cinta yang sempurna atau hubungan yang ideal, seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Cinta itu sudah ada dalam bentuk yang lebih dalam dan lebih nyata, dalam bentuk kebaikan, kesederhanaan, dan pengertian yang selalu diberikan Pak Arif kepadanya. Pada suatu sore yang cerah, setelah seharian menjalani tugas medis yang padat, Alia duduk di beranda rumah besar yang sepi, menatap langit senja yang mulai merona. Di sana, dalam keheningan yang indah, ia merasa begitu damai. Hatinya yang dulu dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan kini, mulai menemukan ketenangan. Alia merasakan adanya keselarasan dalam dirinya yang selama ini ia cari, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menemukannya di tempat lain selain di dalam diri sendiri. Selama ini, ia selalu mencari kebahagiaan di luar dirinya, dalam pencapaian, dalam karir, dan dalam hubungan dengan orang lain. Namun kini, ia menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam hatinya. Cinta yang ia rasakan terhadap Pak Arif, meskipun tidak menjadi cinta romantis, kini menjadi cinta yang lebih besar, cinta yang menyatu dengan kedamaian batin. Alia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah kedalaman dalam dirinya yang sebelumnya ia abaikan. Selama ini, ia terlalu fokus pada apa yang harus ia capai, pada apa yang orang lain harapkan darinya, dan pada standar-standar yang ditetapkan oleh dunia luar. Tetapi kini, ia merasa bebas dari semua itu. Ia tidak perlu lagi menjadi siapapun yang bukan dirinya. Ia hanya perlu menjadi dirinya yang sebenar-benarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam momen itu, Alia merasakan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebuah kebahagiaan yang bukan berasal dari pencapaian, tetapi dari penerimaan dan rasa syukur terhadap hidup. Keputusan untuk tidak mengejar hubungan romantis dengan Pak Arif bukanlah
hal yang mudah bagi Alia. Ada banyak malam di mana ia merasa sepi, di mana perasaan itu datang begitu kuat, dan ia ingin sekali memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Namun, semakin lama ia menyadari bahwa apa yang mereka miliki sudah lebih dari cukup. Ada ikatan yang lebih kuat daripada sekadar hubungan asmara. Ikatan yang dibangun dengan rasa saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberi tanpa mengharap balasan. Alia merasa bahwa cinta mereka sudah mencapai bentuk yang lebih mulia. Ia tidak lagi melihat Pak Arif sebagai seseorang yang ia harapkan untuk menjadi pasangannya, tetapi sebagai seseorang yang memberi warna dalam hidupnya dengan cara yang sangat berarti. Dalam setiap percakapan mereka, Alia merasa ada pengajaran yang berharga. Pak Arif tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana menghadapi dunia dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih, dan tanpa rasa takut. Alia merasa bahwa banyak orang yang menghabiskan hidup mereka untuk mencari kebahagiaan dalam hubungan, tetapi mereka lupa bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Pak Arif mengajarkan Alia tentang cinta yang tidak selalu tampak jelas, tetapi yang hadir dalam setiap tindakan sederhana dan dalam setiap momen kebersamaan yang penuh pengertian. Mungkin inilah yang disebut dengan cinta sejati, bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menerima dalam bentuk yang lebih dalam dan lebih ikhlas. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya dan angin meniupkan suara rintikannya yang lembut, Alia kembali duduk bersama Pak Arif di ruang tamu rumah besar yang sepi. Kali ini, suasana terasa lebih hangat, lebih akrab, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberi mereka kesempatan merasakan kedamaian yang luar biasa. Alia memandang Pak Arif dengan penuh rasa terima kasih, dan ia menyadari bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, meskipun tanpa kata-kata yang rumit atau tindakan yang berlebihan. Cinta mereka hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang tak terhingga. Pak Arif, kata Alia dengan suara yang penuh kehangatan, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati semua ini tanpa Anda. Anda sudah banyak memberi saya kekuatan dan pengertian, lebih dari yang saya bisa ucapkan. Pak Arif menoleh, dan senyum kecil terukir di wajahnya. Alia, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Semua yang kamu lakukan sudah luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa untuk membuatmu merasa sedikit lebih baik. Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat hati Alia terasa begitu hangat. Ia merasa bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, mereka tetap berada pada jalur yang sama. Jalur untuk saling mendukung, saling memberi, dan saling mencintai dalam cara yang tak terlihat. Alia menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah dari sebuah hubungan yang dibangun di atas rasa saling menghormati, dan itulah yang mereka miliki. Cinta sejati tidak selalu terwujud dalam bentuk yang tampak, tetapi dalam kedalaman perasaan dan pemahaman yang tulus. Hari-hari berlalu dengan damai, dan meskipun Alia masih merasa perasaan itu ada, ia tidak lagi merasa terbelenggu olehnya. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dalam hidupnya yang sederhana namun penuh dengan makna. Hubungan antara Alia dan Pak Arif tidak lagi dipandang sebagai hubungan yang tidak terwujud atau sebagai cinta yang sia-sia, tetapi sebagai suatu bentuk cinta yang telah mencapai kedewasaan yang sejati. Alia tahu bahwa ia tidak perlu lagi menuntut lebih dari hidupnya. Ia merasa puas dengan apa yang ada, dengan hubungan yang penuh dengan penghargaan dan saling memahami. Cinta mereka tidak perlu menjadi hubungan romantis untuk menjadi sesuatu yang berharga. Dalam kenyataannya, cinta yang mereka miliki sudah lebih dari cukup. Dengan segala ketulusan yang ada, Alia merasa bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, cinta itu datang dalam bentuk yang paling sederhana. Kini, Alia tahu bahwa cinta bukan tentang kepemilikan atau pencapaian, tetapi tentang menerima segala sesuatu dengan lapang dada dan penuh syukur. Kehadiran Pak Arif dalam hidupnya telah mengajarkan ia banyak hal, tentang ketulusan, tentang bagaimana hidup dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana merayakan setiap momen kecil yang membentuk kehidupan. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang, Alia melangkah maju, tahu bahwa kebahagiaan sejati sudah ada dalam dirinya, dan cinta yang sejati sudah ditemukan dalam bentuk yang paling indah. Dan begitulah perjalanan hati Alia, dari ketidakpastian dan kecemasan menuju kedamaian yang ditemukan dalam penerimaan dan cinta yang tak terucapkan. Kadang kita merasa bahwa cinta harus diukur dengan pengakuan atau hubungan yang jelas, padahal cinta sejati seringkali datang dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti yang dialami oleh Alia dan Pak Arif, cinta bisa hadir dalam bentuk perhatian,
pengertian, dan kesetiaan yang tak tampak secara langsung. Terkadang, kita hanya perlu membuka hati dan menerima apa yang ada, tanpa harus mengejar apa yang tidak bisa kita miliki. Dalam dunia yang penuh dengan harapan dan keinginan, kita harus belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, melalui ketulusan, dan cara kita menghargai setiap momen yang ada. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan membawa kedamaian bagi siapa saja yang membacanya. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu diberikan ketulusan dalam mencintai, serta hati yang lapang untuk menerima segala yang telah ditentukan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan cinta yang sejati dan penuh berkah.